Seberapa sering kita memandang sesama kita dengan penghakiman, baik dari dalam hati kita dan pikiran kita, lewat tutur kata kita dan sikap dan tindakan kita. Shalom sahabat-sahabat INRI. Pada hari ini Jumat 10 September 2021, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan 42. Mari kita mengawali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat-sahabat INRI yang terkasih, hari ini Yesus menyampaikan suatu perumpamaan yang berbicara tentang dua hal. Yang pertama, tentang orang buta menuntun orang buta, dan yang kedua, tentang seorang yang melihat selumbar di dalam mata saudaranya, sementara balok di dalam matanya sendiri tidak ia lihat. Perumpamaan ini ditujukan kepada para pemimpin agama pada saat itu yang menganggap diri mereka sebagai penuntun atau pembimbing kebenaran, dan karena itu mereka menganggap lebih besar, lebih tinggi daripada yang lain. Tapi bagi saya, saudara-saudari, perumpamaan ini juga dapat ditujukan kepada siapa saja yang memiliki sikap atau tindakan seperti para pemimpin agama tersebut. Sahabat-sahabat INRI, lewat perumpamaan ini Yesus ingin mengkritik praktek hidup pada saat itu. Hal yang pertama yang ia ingin sampaikan adalah para pemimpin agama seringkali mengajarkan hal yang baik kepada orang banyak, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka tahu jalannya, tetapi mereka tidak mau berjalan. Mereka buta, seakan-akan buta pada saat berjalan. Maka mereka seperti orang buta yang menuntun orang buta. Maka tidak heran saudara-saudari, pada suatu kesempatan lain Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, lakukanlah apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikuti apa yang mereka lakukan. Hal yang kedua yang Yesus ingin kritik adalah kebiasaan mereka yang sering menghakimi dan melihat kesalahan-kesalahan sesama, sementara kesalahan mereka yang jauh lebih besar tidak mereka lihat, apalagi mengubahnya. Yesus tidak mempersoalkan tentang usaha untuk memperbaiki sesama yang melakukan kesalahan, tetapi Yesus ingin supaya sebelum memperbaiki kesalahan sesama, tengoklah ke dalam diri terlebih dahulu dan perbaikilah diri sebelumnya, supaya kita dapat memperbaiki orang lain juga dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, singkatnya dapat dikatakan bahwa jadilah guru yang sejati, yang dapat menjadi contoh atau teladan
baik dalam pengajaran maupun dalam kesaksian hidup. Ya, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, seberapa sering kita bersikap seperti para pemimpin agama yang dikritik oleh Yesus? Seberapa sering kita memandang sesama kita dengan penghakiman, baik dari dalam hati kita dan pikiran kita, lewat tutur kata kita dan sikap dan tindakan kita? Seberapa sering kita mengajarkan sesuatu yang baik, tetapi kita sering mengabaikan apa yang kita ajarkan, sementara kita mendesak sesama kita untuk melaksanakannya sebaik mungkin. Sahabat-sahabat, mari kita merenungkan hal ini. Mungkin kita termasuk salah seorang yang sedang dikritik oleh Yesus lewat perumpamaan ini. Mari kita melihat diri kita sendiri dan berbenah diri. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.